Selamat sore para opa oma dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di perjumpaan kita di awal bulan April ini, kita mau mengucapkan kepada Anda semua opa oma, selamat Hari Raya Nat Paskah. Semoga Paskah ini membawa makna yang berarti untuk kehidupan kita. Iya, Opa Ama siap-siap ya. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku. Ya, Opa Oma, inilah Radio Pelita Jiwa bersama Sensona. Nah, Paskah adalah perayaan kemenangan kehidupan atas kematian, terang atas kegelapan, harapan atas keputusasaan. Dan bagaimana bagi lansia? Apa maknanya? Paskah bukan sekadar mengenang kebangkitan Kristus, tetapi juga menjadi cermin perjalanan hidup yang panjang bersama Tuhan. Meskipun kita lansia, perjalanan kita masih panjang. Yang mengalami hidup yang panjang ini, itu adalah bonus bagi kita. Kita pantas bersyukur. Nah, Paskah sebagai tanda kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita. Lansia kita ini adalah saksi hidup dari perjalanan panjang. Suka, duka, jatuh dan bangkit. Dalam terang Paskah, semua pengalaman itu menemukan maknanya. Seperti Kristus yang melewati sengsara sebelum bangkit, demikian pula hidup lansia yang telah melewati banyak salib kehidupan. Dari masa muda, masa kanak-kanak, masa aktif, dan kini masa istirahat dari kegiatan, tetapi tidak ada istirahat untuk hal-hal yang rohani, yang menyangkut jiwa kita, yang menyangkut masa depan hidup kita. Karena itu Paskah menegaskan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dari masa muda hingga usia senja kita, dan masih untuk kelanjutan sampai kapanpun Tuhan memanggil kita. Itulah Paskah sebagai tanda kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bukan begitu? Ya, bagaimana? Nah, ini dia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
kita disembuhkan, dihidupkan kembali berkat darah Kristus. Pengorbanannya di salib dan terutama kebangkitannya telah membawa kita ke dalam hidup yang baru. Nah, Opa Oma, bagaimana kabar Anda di Malang, di Jakarta, di Jogja, di Bali? Selamat sore untuk Anda semua, selamat Paskah untuk Anda semua, dan semoga Paskah sebagai sumber pengharapan akan hidup kekal. Nah, Pak Oma, di usia lanjut, kita sebagai lansia semakin dekat dengan misteri kehidupan setelah kematian. Bagaimana hal itu? Paskah memberi jawaban yang menguatkan. Kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju kehidupan baru. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa hidup lansia tidak berakhir sia-sia, tetapi menuju kepenuhan bersama Allah. Kalau selama ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih mempunyai pengharapan akan hidup yang lebih panjang. Dan puncaknya adalah hidup bersama Allah. Kan begitu? Nah, ini lagu-lagu Paskah yang kami putarkan untuk Anda. Semoga menikmati lagu-lagu rohani Paskah tahun 2026 ini. Barangkali ada yang kita kenal, barangkali kita bisa menyanyikan. Yuk bersama-sama kita menikmati lagu-lagu Paskah 2026 ini. Mari, inilah dia request dari Oma Maria. Lagu Paskah ini, selamat menikmati. Iya. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati
这一巴掌是打你嫌骗妇。Ya Allah, kami mohon siapapun yang melihat video ini dan dengan ikhlas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kami para santri penghafal Al-Quran, semoga Engkau angkat segala penyakit yang mereka derita, lapangkan rezeki mereka, serta pertemukanlah dengan jodoh yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah setiap Al-Quran yang mereka sedekahkan sebagai wasilah bagi mereka untuk menemukan jalan keluar dari segala ujian hidup yang mereka hadapi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan orang-orang baik yang membantu kami dalam menghafal Al-Quran. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan-Mu dan mendapatkan balasan yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Iya, Opa Oma. Bagaimana kita mengalami apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, dan apa yang pantas kita syukuri. Nah, Paskah merupakan panggilan untuk berdamai dan bersyukur. Begitu kan? Iya. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Bukankah usia lanjia adalah waktu untuk melihat kembali perjalanan hidup kita, masa lalu kita, masa muda kita, masa kita berkarya, dan kini saat kita lansia. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, tetapi kita masih bisa berbuat sesuatu untuk perjalanan selanjutnya. Inilah, usia lanjut adalah waktu untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Mengampuni luka lama, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur atas berkat yang kita terima. Karena itu Bapak Ibu, Paskah mengajak kita para lansia untuk hidup dalam damai. Karena Kristus yang bangkit membawa pengampunan dan rekonsiliasi. Dia datang membawa damai. Ketika dia bangkit, kata pertama yang diucapkan kepada para muridnya, salam damai bagimu. Luar biasa. Ya, Opa Oma, luar biasa.
Iya. Opa Oma, apa sih yang bisa kita alami, lakukan, syukuri pada saat kita mengalami Paskah Tuhan? Paskah sebagai kesempatan untuk kita menjadi saksi iman. Saksi iman. Iya. Bukankah kita lansia memiliki peran penting juga dalam gereja dan keluarga? Kita menjadi teladan iman. Kita telah melewati begitu panjang kehidupan ini dengan mengungkapkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mewariskan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai rohani, nilai-nilai keagamaan kepada anak cucu kita, kepada generasi muda, kepada yang lainnya. Bukankah di masa lansia ini kita boleh dikatakan menjadi pendoa bagi generasi muda yang telah kita lewati? Kita menjadi penasihat dalam hal-hal rohani, dalam hal-hal pengalaman hidup. Seperti para murid yang menjadi saksi kebangkitan, kita pun para lansia, Opa Oma, dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan. Iya, ini dia. Mari kita nikmati lagu yang di-request oleh Bapak Prapto dan Ibu. Selamat Paskah. Semoga Ibu sudah kembali pelan-pelan kesehatannya, dan Pak Prapto dengan setia, dengan kasih merawat Ibu yang sedang sakit ya, dan kebahagiaan yang dialami bersama dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat. Nah, kesaksian inilah sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang kita ungkapkan di masa lansia kita. Ini lagunya Pak Prapto, selamat mendengarkan. Allah
Ya, itu El Shaddai. Nah, Opa Oma, bagaimana Anda sore hari ini? Dalam keadaan mendengarkan radio? Dalam keadaan sukacita? Dalam keadaan bahagia? Itu semua tergantung dari kita masing-masing, bukan? Nah, Paskah sebagai kekuatan dalam keterbatasan kita. Ketika kita lansia, banyak hal yang sudah berkurang. Mendengar kita kurang. Yang lain masih mendengar dengan baik. Yang lain kurang melihat. Yang lainnya melihat dengan baik. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dan kekuatan kita dalam keterbatasan kita, Paskah itulah jawabannya. Tubuh mungkin melemah, tetapi iman justru bisa semakin kuat, bukan? Dalam keterbatasan fisik, Paskah memberi kekuatan batin. Kristus yang bangkit hadir juga dalam kelemahan, memberi damai dan penghiburan. Sungguh luar biasa makna Paskah bagi kehidupan kita umat Kristiani, dan khususnya bagi kita para lansia. Nah, ini dia request lagu dari Oma Tin. Bagaimana Oma, sehat-sehat ya? Sehat-sehat ya? Nah, ini anaknya sudah lagi merawatnya ya, potong kuku, ngajak ke dokter, menemani. Nah, ini lagu menemani Oma.
Opa Oma, selamat sore semuanya. Selamat bersukacita, bergembira. Karena Paskah kita, kebangkitan Tuhan membawa sukacita, membawa damai bagi hidup kita. Opa Oma bersukacita kan? Karena Paskah kita telah ditebusnya, kita diberinya hidup baru, dan itu semua adalah sukacita yang besar. Ya Opa Oma, kita sungguh-sungguh mengalami kegembiraan karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan telah melindungi kita. Dan para murid ketika Yesus menderita, apalagi dimakamkan, wafat, seakan-akan mereka kehilangan arah hidup mereka. Tetapi justru di tengah ketakutan itulah Tuhan menampakkan diri. Halo. Sore Romo, Iya, apa kabarnya Ibu? baru selesai ini Zoom bersama Oh anak iya. tema kerahiman hari ke-6. Oh iya, bagus sekali. Minggu depan kan kita merayakan Minggu Kerahiman. Ya Romo, kebetulan saya hari ini disuruh bawakan renungannya Romo. Oh iya. Coba renungannya itu coba secara singkat apa yang mau dikatakan dalam renungan tadi untuk kerahiman. Juga kita mempersiapkan Opa Oma yang lagi Saya mendengarkan berbagi siaran Romo, kita. ya, berbagi cerita ya. Iya, Ibu. Saya melihat sabda Yesus yang hari ini disebutkan di dalam novena hari ke-6. Itu kan Yesus mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil. Dan yang paling indah itu Yesus mengatakan jiwa-jiwa ini paling menyerupai hatiku. Wah, itu bagi saya indah. Berarti kan kita harus seperti anak-anak kan Romo. Iya. Saya mengatakan begini kepada Bapak Ibu yang di dalam Zoom. Apakah kita masih bisa mengingat kembali ketika kita masih kecil? Menjadi anak yang menurut kata orang tua, tak mudah marah, dinasihati orang tua tidak melawan. Bila ada teman atau saudara yang seusia memukul, tidak membalas, tapi menangis. Apakah sikap seperti itu bisa dialami kembali? Jawabannya bisa, tapi prosesnya lumayan panjang, bisa bertahun-tahun. Semakin bertambah usia, semakin banyak persoalan hidup. Mari kita bersyukur. Setelah mengenal kerahiman dan tekun berdoa jalan salib pada jam 3 sore, pemikiran kita itu semakin dewasa, membuat kita semakin sabar, semakin membuka hati, senang berbagi. Ada satu tulisan Romo, saya sampaikan tentang tulisan kata-kata dari Alfred Farmer, penulis teologi dan sejarah Inggris, tahun 1842 sampai 1907. Dia mengatakan begini, membalas kebaikan dengan kejahatan berarti iblis tinggal dalam dirimu. Membalas kebaikan dengan kebaikan, apa bedanya kamu dengan orang jahat? Membalas kejahatan dengan kebaikan berarti Yesus tinggal dalam dirimu. Mencintai seperti Yesus mencintai, itulah kesempurnaan cinta. Dan saya juga memetik kata-kata dari Mother Teresa. Wah, kerahiman menjadi doa. Doa kita berbuah iman. Iman kita berbuah kasih. Kasih berbuah pelayanan. Santa Faustina mengajarkan bahwa kasih tak menghalangi, tak iri hati, mudah mengampuni, rendah hati, lemah lembut, dan marah. Itu yang mau. Iya, itu luar biasa, Ibu. Dan inilah ketika kita di masa lansia. Inilah buah-buah dari Paskah.
Paskah membuat kita menjadi hidup baru. Dan hidup baru itu ya seperti apa yang Ibu ungkapkan tadi, luar biasa. Semoga opa oma yang lagi mendengarkan kita dalam siaran Gema Sensona sungguh-sungguh bisa melihat betapa makna Paskah ini luar biasa, membawa hidup baru bagi kita. Persis seperti apa yang Ibu ungkapkan tadi. Bagaimana pengalaman Paskah tahun ini, Ibu? Wah, pengalamannya banyak sekali, Romo. Iya. Banyak yang menyibukkan diri saya, Romo. Iya. Saya yang tadinya pekan suci dari minggu pertama itu pengen asal sendiri sejenak. Yang setiap tahun saya selalu tidak di rumah, begitu kan, Romo. Iya. Jadi saat saya di rumah itu saya mau inilah berbenah menata apa yang belum saya tata gitu, Romo. Iya. Ternyata tidak, Romo. Banyak yang pesan dari Jayapura itu pesan 15 dolar. Terus dari Timor Leste pesan 2.000 teks novena kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Terus ada banyak sekali, Romo. Pokoknya saya terus bekerja terus itu, Romo. Iya. Melayani, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Ada yang pesan kasua 4 warna. Oh, Banyak sekali kan, Ibu Romo. buat Jadi sendiri. ya sudah, Kasula Ibu buat saya sendiri. bekerja. Kasula? Enggak, ada pesan beramai-ramai yang di Bali, Indonesia Timur itu kan pesan. Iya. Tolong carikan kasula gitu. Memang saya kenal banyak pembuat kasula antara lain OSC dan Romo. Iya. Ya udah, saya coba, saya kontak-kontak semua, ada ya sudah. Ada yang pesan piala juga sama patenannya, 4 set. Ya seperti itulah, Romo. Iya. Kan masih berputar ini, mencari kemana gitu tuh. Yang berlapis emas itu kan juga nggak mudah, Romo. Iya. Tapi ya akhirnya dari sampai hari ini tuh ya saya suka, memang saya harus disibukkan, Romo. Tidak boleh berdiam diri. Iya, itulah ketika kita di umur lansia ini sungguh, ketika semakin kita berbuat sesuatu, semakin kita bisa menyampaikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, betapa besar sukacita itu ya, kan begitu Ibu ya? Iya benar, Romo. Sukacita. Dan senang nih saya sudah bersama sama Romo. Jadi banyak teman. Iya, saya juga jadi Ibu, saya kan membuat jalan salib dari marmer gitu ya. Dan sudah banyak yang memesan sampai ke, khususnya untuk biara-biara, ada yang sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Irian, ke Sumbawa, lalu ke Flores. Jadi ada opa oma yang memesan ke saya, tapi itu disumbangkan untuk biara di mana, itu luar biasa. Sehingga saya semangat. Jadi saya buat patung jalan salib. Itu dari saya cetak kan. Saya ambil satu contoh, saya cetak, lalu jadi itu ada pengusaha itu dia pesan ke saya, lalu dia sumbangkan untuk biara di sana, untuk gereja di sana. Jadi semangat saya buat patung-patung gitu. Nanti kalau umpamanya ada gereja atau umpamanya ada orang yang mau sumbang untuk gereja di pedalaman atau di stasiun, Dengan senang hati, Romo. Itu Akan saya sampaikan, Romo. nanti saya bisa berikan Kalau kita juga mengais rezeki dari situ, Romo. Iya. Berkaya dan bekerja untuk menyupai diri kita, Romo. Iya. Jadi kalau yang gereja-gereja itu biasanya dengan berbingkai ya, dan bingkainya itu bingkai berukir, tetapi juga dari marmer berat. Nah, itu akhirnya karena ongkos kirim aja itu sampai 1,5 juta karena berat sekali. Tapi ini mungkin untuk kalau Ibu pernah ke rumah kami di mana itu, di Puncak, pernah di kapal kita di Puncak, di rumah Saya SPG. ke SPG Ya, di Balero. Oh ya. Di office. Oh yang di Bogor belum ya?
Ya, Ah, terus saya yang di Bali. oh, kalau ibu ke puncak itu ada jalan salib di kapel kita, saya buat persis seperti itu. Jadi Oh ya, untuk kapel-kapel kecil, untuk barangkali keluarga juga itu cukup jalan salib tanpa bingkai. Ada 15 jalan salib itu tanpa berbingkai itu hanya jadi biasanya banyak orang pesan atau biara pesan itu saya kasih ya, harga saya kasih harga apa namanya bahan beli bahan dan apa namanya ongkosnya sedikit itu 15 jalan salib dengan apa batu marmer gitu dengan ongkos kirim itu biasanya sudah sekitar 5 jutaan itu 15 oh jalan ya. salib. Nanti kalau Nanti saya tawarkan ada banyak orang-orang yang sedang memperbaiki stasi dan Romo. iya itu jadi sistemnya kan biasanya ada pengusaha-pengusaha yang mau berbuat baik. Jadi apa ya? Ternyata di Surabaya dan di Ya, Sulawesi, ya Romo saya mau sumbang jalan salib untuk gereja di sana. Itu kan kita membagikan apa namanya kebaikan untuk orang-orang gereja-gereja di sana dengan tidak mahal gitu cukup. Jadi karena saya buat dari serbuk marmer, saya campur, jadi tidak usah diwarnai karena warna marmer itu. Nanti saya bisa kirimkan contoh-contohnya nanti. Romo di foto aja Romo. Iya, iya, Saya banyak juga Romo. Saya itu iya, hanya sebagai perantara. iya, iya, Banyak yang saya kenal para donatur iya. yang saya belum pernah ketemu Romo. Itulah. Tapi dia percaya dengan cerita saya. Hmm, Terus banyak membantu para imam di Indonesia Timur iya, dan mereka suka saling kontak. iya, iya, Dan satu itu yang lucu sekali itu waktu seorang pastor telepon saya. iya, Ibu, tadi ada yang telepon saya ibu ini. Ternyata dia belum pernah ketemu ya sama ibu. iya, Tapi dia mau menyumbang saya gitu. Ya iya, saya bilang ya itulah karya Roh Kudus ya. iya. Kita kan nggak perlu ketemu, nggak perlu kenalan, Iya, kita kan bercerita hanya saja. jalan kasih Tuhan kan begitu. Kita ini Ya betul, tangan Tuhan untuk meneruskan, nah, kan begitu. ya Iya, betul, ya iya, betul. iya, Nanti bisa saya umumkan ke Romo-Romo yang memang ingin jalan saling dipasang di gereja yang baru. iya, Saya hubungi Romo, nanti saya carikan donaturnya. Gampang kok Romo. iya, iya, Ibu. Nanti saya juga, Dengan senang hati yang info yang bagus. iya, iya, jalan salib, salib juga. Jadi salib yang dari kayu jati. Jadi kami banyak untuk kapel-kapel itu cukup sekali untuk kapel. Ada kursi nggak Romo? Biasanya yang saat ini dibutuhkan itu ada kursi uskup ya dalam gereja. Oh, itu tukang kayu. Ini saya buat sendiri, Bu. Salib, patungnya, jalan salib. Yang patungnya Jadi kalau yang bagian kursi itu bagian tukang-tukang. ada ya, Iya, iya, tukang ya. iya, iya. Boleh Romo. Ya, Dengan senang bisa. hati nanti saya jadi promosi Romo. Iya. Baik Ibu, terima kasih sharing Terima lagu, kasih Romo. Tetap renungan yang semangat, sehat bagus. selalu. Iya, ini Terima kasih buat semua pendengar ya. Iya, ini Opa Oma saat lagi mendengarkan. Semoga semangat Paskah ini membawa sukacita kegembiraan bagi kita semua. Nah, ini dia lagu dari request dari Ibu Emma ya dari Bandung. Lembang. Ini lagu untuk para lansia. Mari kita nikmati. Terima kasih Romo. Iya Ibu. Ibu bisa apa namanya di App Store itu Radio Pelita Jiwa. Jadi Ibu ketik lalu klik kalau sudah ini nanti Ibu bisa dengarkan setiap siaran lewat HP. Ya Ibu? Oke. Oke. Ya Romo. Terima kasih. Yuk.
Iya. Nah, Opa, Oma tadi bagus sekali. Oma Emma dari Lembang yang berbagi cerita tentang Paskah, tentang kerahiman sungguh luar biasa. Nah, Opa Oma, hari-hari ini kita merayakan Oktav Paskah. Hari-hari kemenangan kehidupan atas kematian. Namun bagi kita yang menjalani hidup panjang, Paskah bukan sekedar perayaan, melainkan pengalaman. Iya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, Paskah dan perjalanan hidup. Opa Oma yang saya kasihi, kita semua pasti punya cerita hidup ya, pasti. Ada masa-masa bahagia, ada juga saat-saat sulit. Ada kehilangan, ada air mata, ada perjuangan yang tidak mudah. Namun dalam situasi-situasi seperti inilah kasih rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Luar biasa. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Seorang oma pernah bercerita sambil menangis. Ia berkata, "Romo, hidup saya tidak selalu mudah. Namun, kok Tuhan tidak pernah meninggalkan saya?" Itulah Paskah oma-oma. Seperti Yesus yang melewati penderitaan, kita pun pernah memanggul salib kehidupan. Dan hari ini kita diingatkan, Tuhan setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Wow. Harta
Oma, opa yang terkasih, di usia yang semakin lanjut, kadang kita mulai berpikir tentang kapan Tuhan panggil saya, kapan akhir hidup saya. Namun Paskah membawa kabar sukacita gembira. Kematian bukan akhir. Kubur Yesus kosong. Artinya, hidup tidak berhenti di sana. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, kau di hatiku. Ada seorang opa yang bercerita dengan penuh sukacita kegembiraan. Wajah berseri-seri. Sungguh mengalami kegembiraan sukacita yang besar. Karena, Romo, saya tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Karena saya percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi saya. Opa Oma, ungkapan opa yang penuh sukacita kegembiraan ini, inilah iman Paskah. Bahwa hidup kita berlanjut bersama Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian. Kita bersamanya. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Aku bersamamu. Tuhan yang ku perlu, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Opa, Oma, Paskah juga mengajak kita untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu. Mengampuni luka. Dan bersyukur atas hidup yang sudah kita jalani. Mungkin ada kenangan yang belum selesai. Mungkin ada hati yang masih terluka. Hari ini Tuhan berkata, hari ini Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mari, Opa Oma, kita lepaskan beban-beban. Dan biarkan hati kita dipenuhi damai. Damai sukacita penuh kegembiraan.
peran kita tidak pernah berakhir. Justru sekarang kita menjadi saksi hidup bagi anak dan cucu dan generasi muda. Lewat doa-doa sederhana, lewat kesabaran, lewat keteguhan iman, kita menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata. Seperti para murid bersaksi tentang kebangkitan, kita pun bersaksi lewat hidup kita sehari-hari. Wow, iya, opa oma, nikmati hidup ini. Sungguh, di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Itulah mujizat. Ya, opa oma yang terkasih, Paskah mengingatkan kita bahwa hidup ini sangat berharga, bahwa Tuhan setia, dan bahwa harapan tidak pernah padam. Sungguh luar biasa ya. Meski tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu, namun hati kita bisa tetap penuh terang. Sejak di kandung ibu aku dijaga, hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap nafas hidupku Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan
Opa Oma, kita hampir di penghujung perjumpaan kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan damai, dengan syukur, dan dengan iman. Karena Kristus telah bangkit dan Dia hidup bersama kita. Selamat Paskah, Opa Oma dimanapun Anda berada. Selamat Paskah, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin, Opa Oma. Amin. Darimu Bapa, puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Engkau yang menentukan hari esok. Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin senangkan hatimu, Yesus Tuhanku. Untuk selamanya. Ajari aku cara mencintaimu sepenuh hatiku. Iya, Opa Oma, saya akan putarkan beberapa lagu yang saya bikin ya. Semoga lagu ini bisa membuat kita senantiasa penuh syukur, penuh harapan, penuh sukacita. Berdoa dan bekerjalah. Itu sebuah ungkapan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kesehatan, penuh kegembiraan. Nah, kita tidak tahu sampai kapan, dan sampai kapan kita tidak perlu menanyakan sampai kapan. Tetapi Tuhan selalu beserta kita. Kita bersyukur bersama Bunda Maria, Bunda Pemersatu. Ini lagu yang saya bikin ya. Nah, mari kita dengarkan sambil berdoa bersama Bunda Maria. Rindu damai, rindu kasih, Perang tak jua berhenti, tangis anak menggema sunyi, namun harapan belum senang. Bunda tuntunlah kami semua. Bunda Maria, Bunda
Iya, itu lagu Maria, dan terakhir saya putarkan sebuah lagu yang juga saya ciptakan ya. Semoga lagu ini dan juga sebagai penutup perjumpaan kita, kita melihat kembali kehidupan kita di senja hidupku. Iya, ini lagu yang saya ciptakan untuk opa oma. Betapa di senja hidup kita ini, kita tidak memikirkan hari akhir kita. Justru kita menghidupi hari-hari yang masih diberikan oleh Tuhan. Ini dia di senja hidupku. Di senja hidupku kau masih ada, walau lalang hati tetap menyala. Waktu yang tersisa bukanlah beban, masih bisa berkarya memberi harapan. Hidupku berharga, takkan sia-sia, setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Dapat membukti kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita berbagi menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Hidupku berharga, takkan sia-sia, setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah tetap berseri, senja bukan akhir tapi awal yang indah. Hingga saatnya kita pulang dengan bahagia. Di senja hidupku aku tetap bercahaya. Hidupku bermakna selamanya. Meskipun sudah di senja hidup kita, kita tetap berharga. Kita tetap menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi tempat orang bertanya. Itulah nikmatnya masa senja hidup kita sebagai lansia. Ku takkan pernah surut, bercerita berbagi menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Opa oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah tetap berseri, senja bukan akhir. Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita Opa Oma. Sekali lagi untuk semua Opa Oma, selamat Paskah, selamat bersukacita, bergembira. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin Opa Oma.